Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita sering melihat merpati yang diterbangkan oleh orang-orang yang suka sekali dalam dunia penerbangan gitu. Jadi ada sekelompok orang yang berkumpul di sana, terus dia memegang merpati dan yang lainnya membawa merpati itu jauh. Dan ternyata merpati itu akan kembali ke sana. Mungkin sahabat ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Nah sahabat, dalam tubuhnya hewan juga terdapat magnet atau ada daya tarik ya, seperti itu. Contoh lain sahabat, ketika kita melihat di televisi mungkin ya, atau di koran-koran kita membaca, ataupun di internet zaman now ya, kita lihatnya pastinya di YouTube atau di internet, kita bisa melihat sekawanan ikan salmon yang bermigrasi gitu. Jadi untuk cerita ikan salmon ini saya jadi merenung. Dia asalnya berada dari sungai, dia pergi berkelana ke lautan lepas dan kembali lagi ke sungai hanya untuk sekedar beranak pinak dan mati. Nah, dari ikan salmon tadi saya terinspirasi untuk membuat konten ini, dan kita beri judul saja, Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang ikan salmon ya sahabat. Ketika masih dalam ibunya, tubuh ibunya, terus lahir, ikan salmon masih kecil-kecil, mereka tinggal di sungai. Kita sebut saja Sungai Fraser yang ada di Kanada. Setelah cukup remaja, maka ikan salmon pun berangkatlah dia menuju lautan, ngabring dengan teman-temannya. Tapi sahabat, di perjalanan dari sungai menuju ke lautan lepas, yaitu ke Samudra Pasifik ataupun Samudra Atlantik, banyak sekali tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Di antaranya jalan menuju ke lautan lepas yang penuh liku-liku. Apalagi di tengah perjalanan ada beruang yang menanti kehadiran dia gitu. Jadi yang selamat itulah yang terbebas dari cengkraman para beruang-beruang yang menantikan kehadirannya. Karena beruang tahu bahwa tahun itu, karena setiap tahun bermigrasi ya, bakal ada sekawanan ikan salmon yang menjadi santapan lezatnya. Nah, ikan salmon yang selamat, mereka berkelana selama kurang lebih 2 tahun di lautan lepas, di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Dia tumbuh dewasa di lautan. Dan ketika menjelang mereka melahirkan, mereka pun kembali lagi ke sungai tempat mereka dilahirkan. Dan uniknya sahabat, ikan salmon ini tidak pernah tersesat gitu. Jadi kalau asalnya lahir di sana, dia pun kembali ke sana. Para ilmuwan terus meneliti ini, dan memang mereka punya daya tarik atau punya gaya magnet sehingga bisa terpaut ke tempat asalnya, yaitu Sungai Fraser yang ada di Kanada. Dan mereka pun bisa mencium aroma ketika mereka kecil sampai mereka dewasa. Nah,
ketika di perjalanan pulang melintasi berbagai rintangan juga dia kembali, mereka itu berpuasa ya sahabat, sampai akhirnya mereka sampai ke sungai dan menetaslah ikan-ikan salmon itu, dan dia mengeluarkan sebanyak-banyaknya yang ada di ovariumnya itu, mengeluarkan ovumnya, telurnya. Karena kelelahan tadi, ikan-ikan itu kebanyakan mati ya sahabat, karena kelelahan di perjalanan sambil puasa juga, dan mengeluarkan tenaga untuk mengeluarkan ovum. Jadi sungguh luar biasa perjuangan betina ikan salmon demi kelangsungan hidup generasi yang sesudahnya dia. Masya Allah, luar biasa sekali kan sahabat. Nah, alam semesta dan seisinya diciptakan Allah hanya untuk kaum yang berpikir. Nah, apabila kita memang mengakui bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi yang diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita berpikir dari cerita ikan salmon tersebut. Apa yang harus kita pikirkan? Salmon asalnya dari sungai, dia berkelana jauh, akhirnya kembali ke sungai. Kita pun sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun kita pergi kemanapun juga, jauhnya berapa kilo, berapa mil, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya perjalanan kita yang jauh bertahun-tahun, ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Dan memang sejatinya perjalanan kita setapak demi setapak sesungguhnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Road to Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan menegaskan manusia pada hakikatnya tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia menurut Rasulullah itu hanya sekedar tempat berteduh saja, persinggahan sementara saja sebelum melanjut ke tujuan akhir, yaitu alam akhirat. Jadi intinya gini sahabat, sejauh apapun kita melangkah, kita pergi ke Australia, kita pergi ke Turki, kita pergi ke Kapadokia, kita pergi ke Kutub Utara, ujung-ujungnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana aku bisa mencintai dunia sementara aku di dunia ini tak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari tempat berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak lalu meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tuh sahabat, jadi dunia ini hanya sementara saja. Jadi karena sementara, lakukanlah yang terbaik. Ulah nyen codeka. Kalau istilah codeka itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Jangan nyebelin orang lain, jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, di konten sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa dunia ini hanya panggung sandiwara gitu. Jadi tujuan akhir yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat maha pengasih, maha penyayang. Kasih sayang Allah tidak pernah pilih kasih. Jadi kasihnya Allah tidak pilih-pilih, dan kasih sayang Allah tidak pandang sayang. Semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah. Bahkan sang pendosa sekalipun, kata Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan rahmat Allah. Semua akan Allah berikan rahmat. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, rahmat Allah itu sangat terbuka buat semua hambanya. Jadi marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awalnya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu terpautnya hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan duniawi dengan hiruk pikuknya telah melalaikan kita semuanya. Ada yang mengejar-ngejar harta, menumpuk-numpuk harta dan tidak ingat sedekah. Ada juga yang terus mengejar harta dunia dan melupakan keluarganya, merupakan orang tuanya. Ada seorang anak laki-laki yang tumbuh dewasa, lalu dia menikah, terus ibunya datang hanya untuk meminjam uang 500.000. Dia keberatan dan hendak meminta izin pada istrinya. Padahal sahabat, bukankah seorang anak laki-laki itu yang harus dia dahulukan sebelum istrinya adalah ibunya? Jadi sahabatku sekalian, mari kita kembali kepada fitrah kita sesungguhnya, yaitu pikiran dan hati kita senantiasa terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah tidak akan menyesatkan kita di dunia ini untuk menuju kampung keabadian, yaitu akhirat. Dan ujung-ujungnya kita mengharapkan jannah atau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi sahabat, mari sekali lagi saya mengajak sahabat semuanya, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita semuanya sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik dan umatnya Rasulullah SAW yang dibanggakan oleh beliau. Jadi mudah-mudahan kita semuanya benar-benar bisa menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.